Ya kondisinya lemes karena tadi suster bilang kalau seharian ini dia belum makan. Nah dari tadi saya berusaha untuk bujuk, tapi tetap aja nggak mau. Kan selama ini kamu deket nih sama Kayla. Nah saya mau minta tolong sama kamu. Bisa nggak kamu datang ke sini terus bujuk Kayla untuk mau makan dia? Ya udah Pak, nanti saya bujuk Kayla ya. Oh ya, makasih ya Yasmin. Dan maaf kalau saya tuh ngerepotin kamu terus. Soalnya saya khawatir sama Kayla. Kalau dia nggak makan terus, nanti dia nggak akan sembuh. Kamu bisa sikut perut ya? Oke. Atau kamu bisa banting kalau kamu cukup kuat. Caranya seperti ini. Kamu buka kunciannya, terus kamu banting. Yasmin? Jangan kabur lu! Hati-hati dong lo. Waduh, barangnya berantakan semua nih. Iya, maaf Pak. Saya nggak sengaja Pak. Ya, orangnya kabur lagi. Sorry ya Pak. Nanti barangnya rusak, saya ganti semuanya Pak. Ini Pak. Kamu gak apa-apa kan? Hah? Kamu baik-baik aja? Hah? Wah, aku nggak apa-apa kok. Ada yang sakit, ada yang luka? Agak merah dok. Gak apa-apa, ini paling cuma lecet dikit doang. Untung kamu bisa ngelawan dia. Gimana dok, anak saya sakit apa? Kayla radang tenggorokan Parangga, dan itu yang menyebabkan Kayla demam. Mungkin karena faktor cuaca yang buruk atau alergi. Oh, pantes tadi suster saya sempat bilang kalau Kayla itu dari pagi emang nggak mau makan dia. Kayla tetap harus makan ya. Makannya yang lunak-lunak dulu. Iya dokter. Nanti akan saya berikan obat juga vitamin untuk Kayla ya Pak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Makasih ya dok. Kayla, cepat sembuh ya sayang. Jangan lupa makan banyak. Dokter. Mari dok, saya antar ke depan. Permisi Pak. Tuh sayang, denger kan? Tadi dokternya bilang apa? Kamu harus makan yang banyak biar sembuh, oke? Papa udah siapin bubur. Bubur enak banget kesukaan papa. Makan ya? Gak mau, Pak. Dikit aja. Kalau kamu nggak makan, nanti nggak sembuh-sembuh loh. Makan dikit ya. Gak mau, Pak. Sininya sakit. Aduh, gimana ya? Cara bujuk Kayla supaya dia mau makan. Kalau dibiarinin terus, takutnya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Aku mungkin bisa minta bantuan Yasmin untuk bujuk Kayla. Oh, Kok sakit sih? Tangan kamu sampai kesel ya? aku nggak ngerti dok. Mungkin karena tadi ditarik sama dia kali ya. Tapi aman lah, nanti juga akan baik-baik lagi. Tapi di sini nggak sakit kan? Nggak cuma di sini doang. Beneran nggak apa-apa ya? Aman mbak, aman nggak apa-apa. Romeo, Yasmin. Gimana gak? Sorry ya. Gue gagal nangkap orang itu. Sayang banget. Padahal kalau ketangkep, kita bisa dapat informasi baik dari orang itu. Iya. Tapi kayaknya orang yang tadi itu orang suruhan. Dan kita nggak tahu dia orang suruhannya siapa.
Terus gimana dong sekarang kalau orang itu kabur, kita nggak bisa dapat informasi dong. Kita juga nggak tahu kalau Pak Baskara itu terlibat apa enggak. Kamu gak usah khawatir, Yasmin. Kita nanti akan atur ulang rencana, dan aku yakin secepatnya kita akan tangkap siapa orang di balik semua ini. Yasmin, sekali lagi aku minta maaf ya, karena aku gagal ngejar orang tadi. Tapi aku janji, aku akan bantuin terus. Bentar ya, Papa mau telepon dulu. Oke? Halo Pak, Halo Yasmin, kamu lagi di mana? Kamu sibuk gak? saya lagi di luar sih Pak. Gini, Kayla itu sakit. Dia sakit radang tenggorokan, jadi sampai demam gitu. Ya ampun, terus Kayla gimana? Ya kondisinya lemes karena tadi suster bilang kalau seharian ini dia belum makan. Nah dari tadi saya berusaha untuk bujuk, tapi tetap aja nggak mau. Kan selama ini kamu deket nih sama Kayla. Nah saya mau minta tolong sama kamu. Bisa nggak kamu datang ke sini terus bujuk Kayla untuk mau makan dia? Ya udah Pak, nanti saya bujuk Kayla ya. Oh ya, makasih ya Yasmin. Dan maaf kalau saya tuh ngerepotin kamu terus. Soalnya saya khawatir sama Kayla. Kalau dia nggak makan terus, nanti dia nggak akan sembuh. Nanti saya ke sana. Saya tunggu di rumah ya. Iya Pak. Makasih ya Yasmin. Nggak ada salahnya nih. Aku drama sedikit supaya Yasmin mau datang ke sini. Ada apa, Yasmin? Parangga nelfon aku, dia bilang Kayla sakit, demam dia. Dan dia nggak mau makan. Parangga minta tolong supaya aku bisa bujukin Kayla biar Kayla makan. Kasihan Kayla. Sekarang kondisinya gimana? Dia di rumah apa di rumah sakit? Di rumah. Yaudah kalau gitu aku anterin kamu ke rumah ya. Ya tapi kita anterin Mbak Dia pulang dulu ya. Gak usah, gak usah. Gak apa-apa Yasmin. Biar Mbak Dia pulang sama aku aja. Iya, Yas. Pergi aja. Mbak Dia nggak apa-apa pulang sama Dirga? Nggak apa-apa. Ya udah. Tapi hati-hati bawa mobilnya ya. Aku nggak mau ngebut kayak kemarin lagi. Iya Yasmin. Ayo Mbak Dia. Mbak, dia pulang dulu ya, Yas. Hati-hati ya. Iya, Dok. Ya, hati-hati Mbak Dia. Ayo. Bos, Kenapa lo? jadi gini bos. Waktu saya mau nyergap perempuan yang mirip di sketsa saya itu, malah saya yang disergap bos. Ternyata mereka diam-diam mau ngejebak saya. Terus? Lu inget nggak wajahnya mereka? Enggak bos. Mereka pakai topi, kacamata hitam, sama masker. Jadi saya nggak lihat wajah mereka bos. Dan mereka berusaha untuk mengintegrasi saya. Apa lo jawab? Apa lo jawab? Saya nggak jawab apa-apa bos. Saya cuma cari kesempatan untuk melarikan diri bos. Mereka sangat kuat bos. Sebenarnya perempuan di sketsa ini punya backingan siapa ya? Sampai gua dan Riza kena jebakan. Jangan-jangan perempuan itu ngelindungin anaknya Rati. Dan itu artinya anaknya Rati bukan orang sembarangan. Mereka punya rencana apa ya? Ini handphone lo. Ayo cabut. Makasih bos. Yasmin ngapain kesini sama Romeo? Romeo! Kamu ngapain ke rumah saya? Saya disuruh Parangga untuk datang ke sini Mbak. Nggak ada. Saya nggak terima kamu di rumah saya. Pergi kamu. Alisa, kamu jangan keterlaluan. Jaga sikap kamu. Kamu bisa nggak sih nggak belain Yasmin sekali aja? Apa salahnya dia?
Dia kesini karena diminta sama Mas Rangga. Ya tapi kamu nggak perlu sampai anterin dia segala dong. Makanya kamu supirnya Yasmin.